Assalamualaikum, salam sehat anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gerhana matahari. Kalian mengalami fenomena ini ketika siang hari kalian melihat cahaya matahari tertutup sehingga kondisi di siang hari gelap seperti malam. Ya, kita pernah mengalaminya di wilayah Indonesia. Ini adalah penampakan fenomena gerhana matahari, mulai dari gerhana matahari sebagian sampai gerhana matahari total. Bagaimana bisa terjadi fenomena gerhana matahari? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Perhatikan gerakan bumi dan bulan berikut ini. Ketika kalian memperhatikan bulan yang berperan sebagai satelit bumi bersama-sama bumi berevolusi terhadap matahari, ada kalanya ketiganya ini akan berada pada satu garis lurus. Seperti dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Jadi, bisa kita lihat cahaya matahari terhalang oleh bulan untuk sampai ke bumi, sehingga di situ akan ada bayangan. Ada yang bayangan gelap, ada yang bayangannya terang. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Anak-anak harus ingat ketika melihat fenomena gerhana matahari perlu menggunakan alat pelindung mata, karena ketika terjadi gerhana matahari itu matahari tertutup sebagian atau bahkan seluruhnya, maka memancarkan radiasi sinar ultraviolet atau sinar UV yang tinggi yang dapat merusak mata. Kacamata atau alat pelindung mata yang digunakan harus yang dirancang khusus yang dapat memfilter radiasi dari sinar ultraviolet agar mata tidak mengalami kerusakan. Lalu apa syarat terjadinya gerhana matahari? Gerhana matahari bisa terjadi jika 1. Posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Yang kedua, gerhana matahari itu terjadi pada siang hari sehingga kondisinya gelap layaknya di malam hari. Yang ketiga, gerhana matahari terjadi ketika bulan berada pada fase bulan baru atau bulan mati. Jadi di awal bulan atau di akhir bulan. Oke, gerhana matahari terjadi tadi karena bumi terdapat atau berada pada bayangan umbra dan bayangan penumbra. Bayangan umbra adalah bayangan yang gelap. Jadi pada gambar itu adalah yang sangat pekat warnanya, yang berwarna hitam. Kemudian ada bayangan penumbra. Bayangan penumbra adalah bayangan yang lebih terang. Kalau bayangan umbra tadi lebih sempit, kalau bayangan penumbra itu lebih melebar. Bayangan umbra terpusat ya pada satu titik, kalau bayangan penumbra lebih menyebar atau lebih lebar. Bayangan umbra daerahnya akan mengalami gerhana matahari total, artinya di bumi yang terkena bayangan umbra akan mengalami gerhana matahari total, sedangkan wilayah di bumi yang terkena bayangan penumbra akan mengalami gerhana matahari sebagian. Jadi, ketika terjadi gerhana matahari, wilayah di bumi bisa ada yang mengalami gerhana matahari sebagian, ada yang mengalami gerhana matahari total, ataupun ada yang tidak mengalami gerhana matahari karena membelakangi cahaya matahari. Jenis gerhana matahari. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Di situ terlihat permukaan bulan menutupi
matahari secara sempurna sehingga cahaya matahari tidak terlihat. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Permukaan bulan hanya menutupi sebagian permukaan matahari yang terlihat atau cahaya matahari sehingga terlihat seperti bulan sabit. Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin berbeda dengan gerhana matahari total. Anak-anak bisa memperhatikan penampakan dari cahaya matahari yang terbentuk. Ketika terjadi gerhana matahari cincin, cahaya matahari tidak tertutup secara sempurna karena permukaan bulannya lebih kecil sehingga pada sisi bulan itu akan keluar cahaya-cahaya yang nanti membentuk seperti cincin. Baik, kita akan lihat penjelasan mengenai gerhana matahari total. Gerhana matahari total bisa dilihat pada daerah yang mengalami bayangan umbra. Jadi, bulan menutupi cahaya matahari secara sempurna sehingga terbentuk bayangan umbra. Gerhana matahari total dialami oleh daerah yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total terjadi kurang lebih 6 menit. Waktunya sangat singkat. Berikutnya, perlu diingat, daerah yang mengalami gerhana matahari total tidak serta-merta langsung mengalami gerhana matahari total, namun dimulai dengan gerhana matahari sebagian dulu karena bumi berrotasi dan berevolusi sehingga terus bergerak. Jadi nanti setelah mengalami gerhana matahari total pun pelan-pelan akan mengalami gerhana matahari sebagian. Kedua adalah gerhana matahari sebagian. Oke, bisa dilihat bulan menutupi sebagian cahaya matahari, hanya sebagian saja, sehingga daerahnya ini terkena bayangan penumbra. Terjadilah gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari sebagian ini berbentuk seperti bulan sabit, seperti pada gambar. Jadi, dialami oleh daerah yang lebih luas daripada gerhana matahari total. Yang gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini seperti pada gambar bisa dilihat penampakannya bahwa permukaan bulan itu tidak menutupi secara sempurna. Karena apa? Karena bulan berada pada jarak yang terjauh dari matahari, sehingga ukuran permukaan bulannya lebih kecil dari matahari. Ketika itu menutupi permukaan cahaya matahari, maka tidak menutup secara sempurna, tepi luarnya matahari tetap terlihat sehingga membentuk cincin api di sekitar bulan. Jadi karena tidak sempurna tadi, masih ada sisa cahaya matahari yang terlihat seperti cincin api. Itu tadi terjadinya gerhana matahari cincin. Apa dampak dari gerhana matahari? Yang pertama adalah mempengaruhi gravitasi bumi. Caranya dengan menghambat pemanasan dan proses ionisasi di lapisan ionosfer atmosfer bumi. Yang kedua, dapat merusak mata karena adanya radiasi sinar ultraviolet atau sinar UV, sehingga ketika menyaksikan tidak boleh menggunakan mata telanjang, harus menggunakan alat bantu yang didesain khusus yang dapat memfilter sinar ultraviolet atau sinar UV. Yang ketiga, tentu akan berdampak pada produksi PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya karena sumber dayanya tidak ada, cahaya matahari tertutup oleh permukaan bulan.
Tadi mengenai gerhana matahari yang dibedakan menjadi 3, yaitu gerhana matahari total, sebagian, dan gerhana matahari cincin. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diulang jika belum paham tentang materi ini. Selamat belajar dan sampai jumpa.